Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arneti, NIM 87821078. Dengan ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap 221 pada kelas 4 itu muatan pelajaran IPA dan pada kelas 5 itu muatan pelajaran PKN. Baiklah, untuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama ya, agama masing-masing, berdoa mulai. Oke, baiklah. Untuk kelas 4 dan kelas 5 hari ini pelajarannya kita gabung dalam satu kelas ya, karena untuk kelas 5 Ibu Santinya lagi sakit, jadi digantiin sama Ibu Fitri. Untuk pelajaran kelas 4 itu kita pelajaran tentang IPA, yaitu sumber energi. Dan untuk kelas 5 itu pelajaran PKN dengan materi pengertian organisasi. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk yang tidak hadir nanti boleh dibawakan surat sakit atau izin, boleh. Terus yang hadir tolong tunjuk tangan, saya hadir Bu, seperti itu ya. Oke, Ibu mulai. Yang pertama itu Ani, ada. Oke, yang kedua itu Bagas, hadir. Yang ketiga itu ada Budi. Yang keempat ada Angel. Yang kelima ada Doni. Oh ya, Doni sakit. Oh ya, nanti Ibu beri ya. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pembelajarannya. Yang pertama itu Ibu mau kasih tahu dulu sama yang anak kelas 4 ya. Untuk anak kelas 4 ini materinya kita sumber energi. Sumber energi ini memiliki beberapa macam, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu matahari, kedua itu air, ketiga angin, keempat listrik, dan kelima itu minyak bumi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan secara terinci. Tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau menjelaskan masalah sumber energi. Sumber energi itu ada yang tahu nggak apa? Sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi, baik itu kecil maupun energi besar. Oke, contohnya apa tadi? Yang pertama macam-macamnya itu yaitu energi matahari. Energi matahari kita semua bisa melihatnya di pada siang hari. Pada matahari ini, siapa yang tahu manfaatnya untuk apa? Ayo anak kelas 4 mana suaranya? Oke, apa? Iya, betul. Energi matahari ini bisa untuk mengeringkan pakaian. Terus untuk apa lagi? Untuk membantu mengeringkan padi untuk para petani. Oke, terus ada lagi yang mau memberikan jawabannya, apa itu matahari dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang mau tahu lagi? Kasih tahu, ayo. Ayo coba. Tadi Susi bisa nggak? Iya, nggak apa-apa. Oh iya benar, untuk menjemur pakaian udah tadi. Terus iya bisa untuk menjemur padi, bisa. Terus untuk menjemur apa? Iya, sejenisnya itu kemplang, ikan asin itu boleh. Itu dari sumber matahari. Oke, yang kedua itu sumber air. Ayo, ada yang tahu air manfaatnya untuk apa? Air itu banyak banget manfaatnya untuk kita manusia. Yang pertama itu apa? Ayo, kelas 4 mana? Air yang pertama bisa untuk mencuci baju, bisa. Terus untuk apa lagi? Untuk tenaga air juga bisa, pembajakan di sawah salah satunya bagian pertanian, boleh. Terus ada lagi manfaat air? Ayo, manfaat air juga bisa dipakai kita sebagai Pengindustrian juga butuh air, seperti pabrik-pabrik itu membutuhkan air. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu manfaatnya banyak sekali, dari matahari, air. Yang ketiga itu lanjut ke angin. Nah, kalau angin ini dia dalam kehidupan sehari-hari untuk apa coba? Ada yang tahu nggak? Oh ya, kincir angin, betul. Kincir angin ini dia melalui media angin. Iya, betul. Ada lagi nggak yang tahu dari media angin ini apa manfaatnya dari kehidupan kita sehari-hari? Ayo, mana kelas 4? Kok diem? Iya, ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Terus yang keempat tadi apa? Listrik. Oke, energi listrik ada yang tahu nggak kelas 4 nih? Di kehidupan sehari-hari kita banyak di rumah. Apa tuh contohnya?
apa? Ya, kipas angin, terus Magicom, terus apa lagi? Mesin cuci, ya betul, mesin cuci. Terus apa lagi? Oh, TV, bisa menonton. Iya, ada lagi nggak yang dari listrik nih? Apa nih? Segosokan baju atau menyetrika baju, boleh. Oke, ada lagi? Oh ya, udah lanjut lagi ya. Yang kelima apa tadi? Yang kelima itu adalah sumber energi minyak bumi. Nah, ada yang tahu nggak minyak bumi? Ini banyak sekali nih di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi si Ani kesini diantar naik apa sama orang tuanya? Naik motor, iya. Nah, naik motor, mau naik mobil, itu kita pakai sumber minyak buminya apa kalau motor itu? Apa? Dia bensin, pertalite. Kalau motor itu? Apa dia bensin, pertalite, pertamak itu sama ya, itu sama dari bagian minyak bumi ya. Udah paham tuh kelas 4-nya. Iya, boleh ditanya apa yang masih bingung atau belum ngerti untuk pelajaran di sumber energi ya, materi IPA kita hari ini. Ayo, ada yang mau ditanya? Udah, oke. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ke kelas 5 dengan materi PKN pembelajarannya yaitu pengertian organisasi. Untuk kelas 5 Ibu absen terlebih dahulu. Boleh nanti kalau yang nggak masuk kasih jawaban atau sakit atau apa nanti Ibu tuliskan ya di sininya. Oke. Untuk kelas 5 udah siap pembelajaran kita hari ini PKN dengan materi pengertian organisasi. Ya, oke, baik. Di sini Ibu Fitri mau menanyakan nih, ada yang tahu nggak dari organisasi itu apa? Ayo coba tunjuk tangan untuk anak kelas 5. Organisasi itu adalah, ayo ada yang tahu organisasi apa? Ayo, untuk kelas 5, ayo kelas 5-nya harus semangat, harus lebih bisa daripada kelas 4 tadi. Kelas 4 udah semangat. Kelas 5 harus lebih semangat. Ayo untuk pelajaran PKN. Ayo, ada yang tahu pengertian organisasi itu apa? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Pengertian organisasi itu adalah kelompok orang yang bekerja secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang tahu nggak itu organisasi itu seperti apa? Kalau dalam sekitar kita di kelas 5 ada yang tahu? Nah, untuk yang di kelas 5 ini Ibu kasih tahu ya, organisasi di dalam kelas. Di dalam kelas ini contohnya nih, kalian siswa kelas 5 itu beberapa orang atau beberapa kelompok itu dinamakan organisasi. Ibu sebagai pembina itu atau wali kelas atau guru lain boleh itu sebagai pembina wali kelasnya. Di dalam kelas 5 ini juga pasti ada kan namanya struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ada yang tahu nggak itu apa? Struktur organisasi ialah struktur itu yang untuk memberikan kita kerjaan, bukan pekerja, tapi lebih ke kinerja kita. Misalnya kita sebagai ketua kelas. Siapa nih di sini yang ketua kelasnya? Kelas 5. Ayo tunjuk tangan. Untuk kelas 5 ini di sini kan ada struktur organisasi. Ibu jelaskan struktur organisasi ini terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Mereka bertugas sebagai apa? Kalau ketua kelas? Kalau ketua kelas itu bertugas sebagai keamanan di kelasnya. Misal nih contoh ada keributan di kelasnya, boleh tuh dilerain atau dikasih tahu sama teman-temannya ini ribut masalah apa. Terus boleh juga langsung lari ke kantor kasih tahu sama wali kelasnya ada keributan di kelas. Terus kalau tugas untuk yang wakil ketua kelasnya apa? Apabila ketua kelas tidak bisa lagi menafsirkan atau membuat situasi itu semakin aman, boleh wakil ketua kelas dan ketua kelas itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tadi gitu. Untuk sekretaris juga ada, dia tugasnya sebagai misalnya ibu gurunya atau wali kelasnya lagi ada rapat sementara nih, minta tolong sama sekretarisnya, ini ditulis dulu ya di papan tulis, nanti setelah itu ibu jelaskan, ibu ada rapat beberapa jam, beberapa menit atau kurang lebih segitu ya. Nah, nanti sekretaris ini menuliskan di papan tulis begitu. Nanti setelah ditulis di papan tulisnya
para siswa atau sekelompok siswa itu menuliskan yang ditulis oleh sekretarisnya tadi, seperti itu. Nah, untuk yang bendahara, ini bendahara biasanya ditugaskan oleh wali kelasnya itu untuk biasanya ada nih, sapu kita udah habis atau udah rontok, boleh kita pakai dari uang yang di bendahara. Uang bendahara itu biasanya uang kita boleh iuran, namanya iuran atau bayaran tiap 1 bulan sekali. Misalnya nih, satu orang itu diwajibkan membayar dalam 1 bulan itu 2.000 boleh, 1.000 boleh, tergantung kesepakatan dari siswa-siswa tersebut gitu. Nah, di sini ada juga beberapa organisasi dari sekolah kita. Jadi kalau sekolah itu punya tuh yang namanya organisasi. Yang pertama itu organisasi pramuka, kedua itu organisasi PMR atau Palang Merah Remaja, yang ketiga itu organisasi koperasi, dan keempat itu organisasi biasanya yang lebih tinggi ini namanya OSIS. OSIS itu biasanya, tahu kan OSIS? Nah, OSIS itu kalau di sekolah dia sebagai yang memimpin atau dia dari tangan kedua dari bagian mungkin kepala sekolah mengasihkan ide-ide pokok untuk kepada ketua OSIS nih, ada kegiatan, misalnya kegiatan lomba voli di sekolah, antar sekolah, itu biasanya ketua OSIS yang dikasih tahu terlebih dahulu, baru nanti dikumpulkan melalui rapat, nanti baru dikasih tahu semua begitu. Kalau untuk organisasi pramuka itu seluruh siswa wajib harus ikut. Dari organisasi beberapa ini boleh pramuka, boleh PMR, boleh koperasi. Nah, di koperasi sekolah ini biasanya dia lebih ke menghitung barang, menghitung uang, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran kalau di koperasi. Tapi kalau dari organisasi pramuka itu kegiatannya lebih banyak dia. Kalau pramuka ini seperti dia harus tahu simbol pramuka itu apa, terus manfaat dari pramuka itu apa, gimana kelanjutannya pramuka ke depannya, atau bisa membuat kita jadi semakin berani gitu kan pramuka, terus membuat kita jadi semakin percaya diri kalau kita sering tampil. Terus juga pramuka ini mempunyai materi pramuka ini banyak sekali, seperti contohnya ya, Ibu ambil satu itu simbol-simbol simpul. Iya, kalau pramuka ini ada yang namanya buat tandu, boleh buat tenda, itu ada simpulnya dia gitu. Kalau yang untuk PMR ini lebih ke kesehatan gitu. Kalau PMR ini dia kalau misalnya nih ada yang pingsan pada saat upacara, nah yang ikut organisasi PMR itu harus ikut membantu orang yang pingsan tadi. Iya, boleh itu kita bantu, terus kita kasih obat. Pertama kita kompres dulu, dikompres. Apabila badannya masih hangat tinggi dan tidak bisa lagi lewat kompres, itu boleh kita ke puskesmas langsung. Karena kalau PMR di sekolah itu tidak bisa semua penyakit diselesaikan. Kemungkinan PMR di sekolah itu tidak bisa semua penyakit diselesaikan. Kemungkinan yang PMR sekolah ini cuman beberapa penyakit aja, seperti pusing, bisa tuh dikasih obat bodrek. Misalnya tadi tiba-tiba mual perut atau masuk angin, boleh tuh dikasih, ada sih obatnya Promax atau tolak angin kalau masuk angin tadi. Terus misalnya juga ada kejadian nih tiba-tiba si temen tadi tuh jatuh dia dari pohon atau mungkin jatuh ke sandung, itu boleh itu kita obatin menggunakan alkohol terlebih dahulu, dibersihkan lukanya, baru kita kasih betadine. Ya, itu beberapa contoh dari organisasi yang ada di sekolah. Oke, untuk kelas 5 ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti dari materi pengertian organisasi pembelajaran PKN hari ini? Ayo, ada yang belum mengerti? Boleh ditanya sama Ibu Fitri. Iya, apapun boleh kita bahas di sini tentang pelajaran PKN. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang lain. Oke, tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada lagi, sekian pembelajaran dari Ibu Fitri hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5. Apabila Ibu ada salah kata atau pengucapan, baik disengaja maupun tidak sengaja, Ibu minta maaf. Oke, ya sudah. Ibu akhiri pelajaran Ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.